perpisahan tersebut. Kemudian yang keenam adalah meninggalkan ghibah dan namimah. Meninggalkan ghibah dan namimah. Rasulullah mengatakan ini adalah salah satu sebab terjadinya permusuhan di antara manusia, yaitu apa? Namimah, namam. Rasulullah mengatakan, "Atadruna ma mal adah?" Apakah kalian tahu apa itu adah? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Rasulullah mengatakan, al-adah adalah naqlul hadis min bainin nas liyufsidu bainahum. Yaitu kalian menukil pembicaraan di antara manusia untuk merusak hubungan mereka. Ini namanya namimah, namam. Allah mengatakan, wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, Fattulin ba'da dzalika zanim. Janganlah kamu patuhi, kamu ikuti orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina. Manna'in lil khairi, Allah mengatakan apa? Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamim, yang banyak mencela, suka mencela. Masya'in binamim, dan kesana kemari menyebarkan namimah. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, yang enggan berbuat kebaikan, melampaui batas, lagi banyak berbuat dosa. Futullin, yang kaku dan kasar tabiatnya, lagi terkenal suka berbuat jahat, terkenal jelek akhlaknya. Jangan ikuti orang-orang seperti ini. Ini yang dapat merusak apa? Hubungan antara ikhwah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ahabbukum ilayya, ini hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ahabbukum ilayya ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muwatta'una aknafa, yang rendah hati terhadap sesama kaum muslimin. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal muslimin, rendahkanlah hati engkau terhadap orang-orang yang beriman bersama engkau, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kemudian alladzina ya'allafun wa yu'lafun, orang yang mau bersatu dan mudah untuk disatukan. Ya, yang bisa bersatu padu dengan saudaranya dan bisa untuk disatukan jika terjadi apa-apa. Karena yang namanya orang yang punya permasalahan, dia itu ditunda, tidak boleh masuk surga hingga mereka berdamai. Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat, anzirhuma hatta yasliha, tunda masuk mereka berdua ke dalam surga hingga mereka berdamai. Ini bagi orang yang punya perseteruan dengan saudaranya, pertengkaran dengan saudaranya, dan dia tidak mau membebaskan dan memaafkannya. Nah ini nanti gak bisa masuk surga dulu sebelum mereka berdamai, gak bisa. Makanya kata Imam Ali, yang paling beruntung apa? Orang yang bangun tidur pagi hari, dia tidak mendapatkan permasalahan apa-apa dengan manusia. Itu paling beruntung itu. Kenapa? Kalau ibaratnya dia mati, sudah. Kalau misalnya dia muakhir, maka dia beruntung dia. Tapi kalau orang yang punya permasalahan dengan orang lain, perseteruan, ya, maka nggak boleh ditunda dulu sampai mereka berdamai. Nggak boleh, jangan dulu ada permasalahan dengan si fulan masih nuntut, berdamai dulu, baru bisa masuk, rasakan. Kan begitu ya. Apa kata Rasulullah? Alladzina ya'allafun wa yu'lafun, yang mudah bersatu dan bisa disatukan. Dalam riwayat dikatakan, la khaira liman la ya'allaf wa la yu'laf, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersatu dan tidak mau disatukan. Pada Rasulullah mengatakan, abghadukum ilayya, yang paling jelek, yang paling aku benci di antara kalian, mau tahu? Al-masya'una bin namimah, yang kesana kemari gentayangan menyebarkan namimah, mengadu domba di antara orang. Khususnya akhwat-akhwat sekarang ini banyak yang gentayangan seperti itu. Dari pintu ke pintu. Ya, dari pintu ke pintu menyebarkan namimah, mengadu domba tanpa alasan yang jelas. Al-mufarriquna bainal ikhwah, yang memecah belah di antara saudara-saudaranya sesama muslim.
al-multamisuna lil bara'i al-ana, yang mencari-cari kesalahan bagi orang yang tidak bersalah, kata Rasulullah. Ini hadis Rasulullah ini sahih insyaallah, disahihkan oleh Al-Albani. Nah, yang sana kemari gentayangan menyebarkan namimah. Untuk apa? Untuk memecah belah di antara ikhwah. Kemudian apa? Mencari-cari kesalahan bagi orang yang tidak bersalah. Ada yang ketiga perangai ini ada padanya. Ya, salafin ini harus ditazkiyatun nufus sekali lagi agar terjauh dari perkara-perkara yang makanya sepele tapi bisa diazab di alam kubur dan bisa tertahan masuk surga gara-gara hal-hal yang sepele ini. Jadi mohon kepada khususnya para akhwat, jangan gentayangan lagi untuk memecah belah di antara saudara, mencari-cari kesalahan orang lain yang dia sendiri belum pernah jumpa dengan orang tersebut. Ya kan? Wah, si fulan itu begini, Ustaz si fulan itu, padahal dia sendiri belum jumpa. Kalau jumpa orangnya mungkin dia sering diam sejuta bahasa. Iya, para ikhwatiddin, as-salafiyin ini butuh tasfiyah sebagaimana mereka juga butuh tarbiyah, tazkiyatun nufus. Ya, jangan disepelekan ini. Banyak orang menyepelekan hal ini. Kalau mengaji tazkiyatun nufus, wah Masya Allah. Tidak manhaji katanya. Subhanallah. Jangan katakan demikian. Tidak ada di dalam dinul Islam ini yang enggak penting. Sampai menegakkan daulah Islamiyah itu juga penting menurut Islam, tapi ada skala prioritas. Kan begitu? Dan ada prosedurnya secara syar'i, tidak sembrono, tidak gegabah, tidak aut-autan seperti orang-orang jahil, tidak. Demikian para ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Yang keberapa tadi itu? Yang ke berapa? Yang ketujuh, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna, tidak berfaedah. Yaitu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Allah mengatakan di dalam kitabnya, ini adalah dalam rangka apa tadi? Menjaga rasa cinta, al-wala, rasa cinta kepada saudara kita. Allah mengatakan, wa qul li ibadil ladzina, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, qul ya ibadi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu dalam surat Al-Qul lillati ahsan, ya. Wa qul ibadi yaqulu lillati ahsan fa inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan ucapan yang terbaik. Nah ini, kalian kalau menjaga hubungan persaudaraan di antara saudara kalian, selain menjaga hal-hal yang kita sebutkan tadi, ucapkanlah ucapan-ucapan yang terbaik. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jangan ada yang dia ucapkan itu baik-baik saja atau dia diam saja. Itu lebih menjaga persaudaraan, rasa cinta di antara saudaranya, di antara dia dengan saudaranya. Rasulullah mengatakan rahimahullahu abdan qala khairan fa ghanim wa sakata an syarrin fasalim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia itu berucap dengan kebaikan, maka dia mendapatkan keberuntungan dengan ucapannya itu, dan dia diam dari ucapan-ucapan kotor dan dia selamat dengan itu. Nah, itu dia seorang muslim mukmin, kan begitu. Dia jaga itu. Mungkin dengan ucapan yang diucapkan itu akhirnya apa? Akhirnya terjadi fitnah. Akhirnya terjadi fasad, kerusakan di atas muka bumi. Hendaknya mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang terbaik, karena syaitan selalu mengadu domba di antara mereka. Dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Rasulullah telah mengatakan, inna syaitana qad ya'isa ayyubad fi jaziratikum. Ayya'budahul musalluna fi jaziratikum walakin fit tahrish bainakum. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Mereka sudah putus asa.
Akan tapi mereka, setan itu tidak merasa putus asa untuk mengadu domba, tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Dia terus mengadu domba di antara kalian. Nah, ini yang keberapa? Yang ke-7. Apa itu? Kemudian yang ke-8, menyemarakkan sikap at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, "Man yastati' an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Barang siapa yang sanggup memberikan kemanfaatan bagi saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Ya, makanya kalau kita punya keahlian sedikit, ya teman nggak tahu ya, mbok dikasih tahu kan begitu ya, diajari. Kalau dia bodoh diajari, ya. Kalau dia susah ditolongi kan begitu ya. Ini namanya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, kemudian yang ke-9, ya, mengembangkan sikap at-tawasi bil haqqi was sabr. At-tawasi bil haqqi was sabr. Saling nasihat menasihati di atas kebaikan dan kebenaran dan apa? Kesabaran. Nah, itulah dia 9 sikap untuk menjaga rasa cinta dan al-wala kepada orang-orang yang beriman, kepada saudara kita. Demikian para ikhwatiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, ada berapa tadi? Ada 9 ya. Ya, itu. Adapun yang terakhir tadi dalilnya adalah sabda Rasulullah, ad-dinun nasihah liman lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa 'ammatihim. Ya, termasuk an-nusuh li 'ammatil muslimin adalah at-tawasi bil haqqi was sabr. Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, demikianlah tentang al-wala dan bara, kita cukupkan sampai di sini ya. Dan untuk kalau ada kesempatan yang lain akan kita bahas lebih panjang lagi tentang al-wala dan bara ini. Nah, kemudian kita akan beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang as-sunnah dan bid'ah. Mungkin akan kita cukupkan tentang apa namanya? Pentingnya berpegang teguh di atas sunnah dan bahayanya jatuh ke dalam bid'ah. Paham? Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita minum dulu ya, supaya apa namanya yang di luar yang tidur jangan dulu tidur, supaya cuci muka dulu ngantuk. Ini yang terakhir, mungkin kita ambil waktu cuma setengah jam. Ya, mungkin kita ambil waktu cuma setengah jam, bukan setengah jam istirahatnya. Waktu muhadarahnya mungkin 3,5 jam lagi. Tolong melotot setengah jam saja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Para hafidin, azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita akhiri kajian kita pada hari ini, di mana sudah seharian penuh kita larut dalam kajian ini. Insyaallah ini adalah materi terakhir dan sekaligus sebagai nasihat umum bagi kita semua, yaitu kita akan membuka suatu permasalahan atau membahas permasalahan pentingnya berpegang teguh kepada as-sunnah, agungnya berpegang teguh dengan as-sunnah, dan bahayanya jatuh ke dalam bid'ah, sekecil apapun bid'ah itu. Saya akan membawakan beberapa hadis. Saya tidak memperpanjang pembicaraan, tapi saya akan bawakan beberapa hadis saja. Dan itu saya rasa cukup sebagai nasihat bagi kalian. Barang siapa yang tidak ada ibrah pada kitabullah dan sunnah Rasul bagi dirinya, maka tidak ada selain
keduanya ibrah bagi dirinya. Ya, cukup bagi kita ahsanul kalam dan khairul hadi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, kuntu ma'an Nabi, amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah fastaqbalana al-Uhud. Pada satu hari kami berjalan di satu kampung di kota Madinah, berjalan ke arah Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Dzar." Aku berkata, "Labbaik ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar." Aku katakan, "Labbaik ya Rasulullah." Aku tidak ingin, kata Rasulullah, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud ini, seraya Rasulullah menunjuk gunung Uhud yang ada di hadapan beliau, berlalu bagiku tandi alayya thalathu ayyam wa indi fihi dinar. Berlalu bagiku 3 hari, sedangkan masih tersisa di kantongku 1 dinar. Illa syai'un ursiduhu lidain. Kecuali sedikit aku sisakan untuk membayar hutang. Kata Rasulullah. Illa an aqula fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. An yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi. Kecuali akan aku sebarkan kepada hamba-hamba Allah seperti ini maksudnya aku sedekahkan emas sebesar gunung Uhud itu akan aku hingga tidak tersisa 1 dinar pun di kantong, kecuali sedikit yang aku sisakan untuk bayar hutang. Itu memang. Kemudian Rasulullah berjalan. Kemudian berkata lagi, innal aktsarun humul aqalluna, innal aktsarina humul aqalluna yaumil qiyamah. Sungguhnya orang yang paling banyak harta, mereka yang paling sedikit pahalanya di hari akhirat. Kata Rasulullah. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang yang menyedekahkannya seperti ini. Wa qalilun ma, tapi amat sedikit mereka yang seperti itu. Kata Rasulullah. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanannya ke arah Gunung Uhud. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, makanak." Coba ini diperhatikan hadis Rasulullah. "Ya Abu Dzar, makanak. La tabrah hatta atiyaka." Wahai Abu Dzar, tetaplah engkau di tempat engkau, jangan kemana-mana hingga aku kembali kepada engkau, kembali menemui engkau. Maka Abu Dzar pun diam, duduk menunggu Rasulullah. Ya. Rasulullah pun berlalu hingga tidak kelihatan, hatta tawara. Rasulullah berjalan hingga tidak kelihatan, yaitu apa? Hilang dari pandangan. Tatkala demikian, fa idza sami'tu sautan, tiba-tiba aku dengar suara gemuruh. Fatakhaftu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna ahadan qad ta'arrada lahu. Aku khawatir akan keselamatan Rasulullah. Jangan-jangan ada seorang yang menghadang Rasulullah. Suara gemuruh dari arah Rasulullah berangkat. Ini kan mencemaskan sekali kan? Gawat enggak? Genting ini kan? Saya tanyakan dulu, genting atau enggak ini? Genting. Tapi apa? Apa tindakan dari Abu Dzar? Walakin atadzakkaru qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat pesan Rasulullah, jangan kemana-mana hingga aku kembali menemui engkau. Aku pun diam di tempat, tidak kemana-mana, walaupun suara gemuruh itu aku dengar. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali, dan aku katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tadi dengar suara gemuruh. Aku khawatir akan nasib engkau. Akan tetapi aku ingin menyusul engkau, tapi aku teringat pesan engkau. Jangan kemana-mana hingga aku kembali menemui engkau." Lalu aku tidak kemana-mana, aku duduk di sini saja.
Rasulullah mengatakan, apakah engkau memang benar-benar mendengar suara itu? Abu Dzar mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, itu adalah Jibril. Tadi datang menemuiku mengatakan, man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq. Tadi Jibril datang mengabarkan kepadaku, barang siapa yang wafat di antara umat engkau tidak mempersekutukan Allah dengan satu yang lainnya, dia akan masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri, ya. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Demikian hadisnya. Coba lihat hadis ini ya, para ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana keteguhan, komitmen, keistiqomahan Abu Dzar Al-Ghifari di atas pesan Rasulullah. Tapi ini bukan pesan sembarang pesan para ikhwatiddin. Ini adalah pesan dari seorang Rasul, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan sunnah yang tidak boleh dilanggar. Walau apapun yang terjadi. Coba lihat keadaannya, genting atau tidak? Para ikhwatiddin, genting atau tidak? Ya. Kalau orang harafiyin mungkin sudah melanggar pesan itu, sudah gak ingat pesan lagi, kan begitu ya. Oh ini genting nih, kejar apa namanya, susul Rasulullah gitu. Ya kira-kira guru tidak ada khusyuk. Tidak ada, kalau tidak ada khusyuk, bakal tidak ada sabar. Kalau nggak sabar, bakal tidak istiqomah di atas pesan-pesan Rasulullah. Dan itu pasti. Ya. Tapi Abu Dzar tidak bergeming dari tempatnya, bukan karena dia pengecut. Apakah berani kalian mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari itu pengecut? Oh takut-takut dia, ini nanti kena juga. Enggak, dia enggak pengecut. Dia adalah seorang sahabat yang pemberani. Dialah yang mengumandangkan la ilaha illallah hingga dia dipukuli sampai pingsan di kota Mekah. Itu Abu Dzar. Apakah menghadapi ini dia jadi pengecut? Tidak sama sekali. Apakah dia enggak peduli dengan nasib Rasulullah? Hah? Apakah kalian berani memvonis bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak peduli dengan nasib Rasulullah? Ya para ikhwatiddin, tolong dijawab. Jadi apa yang menghalangi dan menahan Abu Dzar Al-Ghifari untuk menyusul Rasulullah tatkala dia mendengar suara gemuruh yang mencemaskan itu? Ya, keteguhan di atas pesan-pesan, alias keteguhan di atas sunnah. Bukan enggak demikian? Nah demikian juga kita wujudkan di dalam zaman sekarang ini. Mereka boleh menuduh as-salafiyin tidak peduli dengan nasib umat. Mereka boleh menuduh ulama-ulama as-salafiyin pengecut dan lain sebagainya. Hanya karena apa? Hanya karena keteguhan as-salafiyin dan ulama-ulamanya berada di atas pesan-pesan Rasulullah. Bukankah demikian para ikhwatiddin? Hah? Mereka orang-orang Harokiyin yang menyangka berjuang dan lain sebagainya, mereka berdua Salafiyin itu enggak berani, enggak peduli dengan nasib umat. Orang-orang sibuk baca dan sebagainya, perjuangan ini dan sebagainya, menghadapi orang kafir. Umat Islam begini. Umat Salafiyin cuma bisnis tauhid, menyuruh orang kepada tauhid, menuntut ilmu, mendoakan kaum, mendoakan penguasa. Enggak peduli dengan itu. Itulah dia pesan Rasulullah dalam menghadapi masa-masa fitnah. Dalam keadaan kalian yang sedang lemah, berada teguh di atas pesan Rasulullah itu lebih berharga ketimbang overacting, bertindak tidak tentu arah. Coba seandainya Abu Dzar Al-Ghifari bertindak sembrono, dia susul atau lain sebagainya, mungkin dia tidak mendapatkan suatu nikmat yang amat besar, yaitu nikmat ilmu. Ilmu yang langsung dia peroleh dari apa? Rasulullah dan dari Jibril alaihissalam tentang tauhid. Seandainya dia lari atau dia menyusul Rasulullah, mungkin kejadiannya akan lain, kan begitu ya? Kejadiannya akan lain. Dan dia akan tidak dapat apa? Nikmat ilmu pada saat itu. Nah ini dia keteguhan seorang sahabat di atas perintah Rasulullah, di atas pesan Rasulullah. Apapun yang terjadi pada ikhwatiddin, sekarang ini coba lihat
As-salafin adalah kelompok yang paling tidak terpengaruh dengan apa? Dengan situasi dan kondisi. As-salafin tidak bisa dikondisikan, tidak bisa terpengaruh dengan kondisi. Inilah ciri as-salafiyun. Mereka tidak terpengaruh dengan kondisi. Adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka lah orang-orang yang beruntung.